Selamat pagi, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karis Budi Utami, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2020, Angkatan 10, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan melaporkan kegiatan aktualisasi saya selama 1 bulan di SD Negeri 7 Prabu Muli. Judul laporan aktualisasi saya, optimalisasi penyajian materi pembelajaran dengan media PowerPoint pada pembelajaran tematik kelas 4 SD Negeri 7 Prabu Muli. Adapun tujuan aktualisasi saya adalah pemanfaatan media proyektor dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil prestasi siswa kelas 4 SD Negeri 7 Prabu Muli. Berikut ini saya sampaikan dokumentasi pada kegiatan proses aktualisasi saya selama 1 bulan di SD Negeri 7 Prabu Muli. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, dan sub 2, keunikan daerah tempat tinggalku dalam pelajaran keempat. Nah, sebelum kita belajar, kita perhatikan ada sebuah peta. Nah, ini adalah peta Provinsi Banten. Nah, di mana daerah Provinsi Banten ini terlihat dari peta, terlihat batas-batas daerahnya. Tahukah kamu, daerah dengan julukan Kota Seribu Industri? Daerah dengan julukan Kota Seribu Industri adalah Kota Tangerang yang terletak di Provinsi Banten. Apakah keunikan dari Kota Tangerang? Mari kita cari tahu yuk. Ibu akan membacakan cerita ini. Kalian simak ya. Tangerang merupakan kota unik dilihat dari kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari hadirnya pasar tradisional yang terletak di Jalan Kisamun, pusat kota Tangerang, hingga berdirinya banyak pabrik di Tangerang. Tangerang dijuluki Kota Seribu Industri karena merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang berdiri dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di kota ini. Selain keunikan, ada kegiatan ekonomi. Tangerang memiliki keunikan dari bangunan-bangunan lama yang masih berdiri sampai sekarang. Banyak macam karangan-karangan, salah satunya yaitu karangan fiksi. Apa itu karangan fiksi? Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi si pengarang. Nah, di dalam karangan fiksi ada terdiri dari tokoh, di mana tokoh tersebut ada protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh pemeran utama. Biasanya dia sering muncul di dalam cerita dan selalu berbuat baik, kadang-kadang seorang jagoan atau pahlawan. Nah, kalau antagonis adalah tokoh yang selalu berperan jahat dan tidak baik, serta sering berbuat nilai-nilai yang negatif. Kegiatan industri. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga menghasilkan keuntungan. Berdasarkan klasifikasi usahanya, industri dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Industri kecil, yaitu makanan ringan. Kedua, aneka industri. Ketiga, industri kimia dasar. Dan yang keempat, industri mesin dan logam dasar. Nah, perhatikan di sini. Gambar di depan ini, Ibu memberi contoh tentang kegiatan industri. Yang pertama, industri kecil. Ibu memberi contoh yaitu membuat makanan ringan, yaitu membuat kerupuk. Nah, untuk yang kedua, aneka industri. Perhatikan, ini adalah pabrik membuat sepatu. Nah, yang ketiga, industri kimia. Contohnya yaitu pabrik membuat obat. Nah, yang keempat, yaitu industri mesin. Di sini industri mesin, contohnya membuat motor. Keragaman hobi dan karakter. Di sekolah, siswa kelas 4 banyak sekali hobi yang beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, ada siswa yang suka menari, ada siswa yang suka sains, ada siswa yang suka menggambar, ada juga anak yang suka membaca, dan masih banyak yang lain. Nah, setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, ada anak yang pendiam, ada anak yang berani, dan masih banyak karakter-karakter yang lain. Nah, di dalam kelas banyak keragaman siswa dalam karakter dan beragam hobi. Karena ada perbedaan, maka kita harus saling menghargai masing-masing perbedaan untuk meningkatkan rasa persatuan. Perhatikan gambar ini.
Di dalam sekolah ada banyak karakter. Karakter siswa ada yang baik dan ada yang buruk. Di sini Ibu contohkan ada yang baik seperti piket kelas, rajin piket. Terus di dalam kelas tertib, tidak ribut. Terus ada juga bermain bersama. Nah, ada juga karakter yang buruk. Contohnya selalu sering tawuran sama teman-teman. Ada juga yang mengejek teman. Dan di saat ulangan ada yang mencontek. Di sini kita tidak boleh melakukan karakter-karakter yang tidak baik. Sebagai contoh, kita tidak boleh mencontek atau bermusuhan bersama teman. Kita harus melakukan karakter yang baik, yang rajin piket, selalu belajar, dan selalu bermain bersama teman. Tidak boleh mengejek teman. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Contohnya pada saat kita membuka dan menutup pintu dengan adanya gaya dorongan dan gaya tarik, sehingga pintu dapat bergerak, membuka dan menutup. Kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bus lagi melaju, kemudian berhenti pada saat Pak sopir menginjak rem bus. Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya, pada saat kita meremas kertas. Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya seperti bola dilambungkan ke atas, maka bola akan ke atas. Bola dipukul ke depan, lalu bola akan bergerak ke arah depan. Perhatikan gambar ini. Ibu contohkan macam-macam gaya. Di sini ada gambar anak sedang bermain mobil-mobilan. Mobil itu akan bisa bergerak apabila anak itu menarik mobilnya, sehingga mobil bisa bergerak. Ada gaya otot. Gaya otot pada saat kita menendang bola. Bola bisa ditendang karena ada gaya otot. Gambar yang ketiga, gaya gesek antara dua benda. Contohnya, kalau kita sedang menaikin sepeda dan tiba-tiba di depan ada seekor ayam. Nah, untuk dapat menghentikan sepeda, maka kita akan menekan rem kita sehingga sepeda pun akan berhenti. Nah, gambar keempat yaitu gaya magnet. Di sini ada sebuah magnet didekatkan ke paku. Nah, pada saat magnet didekatkan ke paku, maka paku-paku itu akan menempel kepada magnet. Demikianlah pelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak kelas 4 atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Putri Farin Aisyah. Nama saya Dila. Nama saya Liandra. Saya Muhammad Habibur Rahman. Nama saya Kepi Saputra. Nama saya Jina Safira. Nama saya Ratipa. Dan nama saya Prabu Mangkuluhur. Perkenalkan, nama saya Carina Lufia dari Nama saya Muhammad Adaha IBN Mikail. Kelas Alia. Nama saya Muhammad Rizky Akbar. Halo, nama saya Nabila Putri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Caroline. Perkenalkan, nama saya Alia Gunawan, kelas 4 SD Negeri 7 Prabu Muli. Saya akan menyebutkan macam-macam gaya, yaitu gaya listrik, gaya pegas, gaya magnet, gaya otot, gaya gesek, dan gaya gravitasi. Demikianlah kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan dengan persentase pencapaian mencapai 100% terlaksana. Dengan kegiatan ini, saya dapat menyimpulkan bahwa dengan penggunaan PowerPoint melalui proyektor dapat meningkatkan hasil belajar di SD Negeri 7 Prabu Muli. Saran 1. Untuk guru. Diharapkan guru-guru, khususnya guru SD, untuk dapat menggunakan media proyektor sebagai media pembelajaran di kelas. 2. Untuk sekolah. Dimohonkan sekolah untuk pengadaan media pembelajaran dalam proses belajar di kelas, sesuai dengan keperluan guru kelas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk dunia pendidikan, khususnya bagi pendidikan Indonesia. Terima kasih.